Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Rajeng, perkenalkan nama saya Nina Geda Fardiana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kebutuhan nutrisi dan cairan pada Ibu Nifas. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Reka Safna Wahyuning Tias, kemudian ada Alifianti Virus, dan Natasha Farhana Niam. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebutuhan nutrisi pada masa nifas. Yang pertama yaitu nutrisi. Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang cukup yaitu gizi seimbang. Kebutuhan gizi pada masa nifas, terutama pada ibu menyusui akan meningkat sebanyak 25%. Karena berguna untuk proses pemulihan serta memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi. Kualitas dan jumlah makanan yang dikonsumsi akan sangat mempengaruhi produksi ASI. Menu makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah porsi yang cukup dan teratur. Tidak terlalu asin, tidak terlalu berlemak, tidak mengandung alkohol, serta bahan pengawet atau pewarna. Dari nutrisi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu karbohidrat, kemudian protein, yang ketiga vitamin, yang keempat lemak, dan yang terakhir mineral. Baik, selanjutnya membahas mengenai subbab nutrisi yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk proses pembakaran tubuh, pembentukan jaringan baru, penghemat protein, atau jika sumber tenaga kurang. Zat gizi sebagai sumber karbohidrat terdiri dari beras, jagung, sagu, tepung terigu, ubi, gandum, dan kentang. Yang kedua yaitu protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak atau mati. Protein dari makanan harus diubah menjadi asam amino sebelum diserap oleh sel mukosa usus dan dibawa ke hati melalui pembuluh darah vena portae. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani antara lain ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, dan keju. Dan dapat diperoleh dari protein nabati antara lain kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai, tahu, dan tempe. Sumber protein terlengkap terdapat dalam susu, telur, dan keju. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reka Safna. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin merupakan zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil yang harus didatangkan dari luar tubuh karena tidak dapat disintetis oleh tubuh. Jenis-jenis vitamin yaitu 1. Vitamin A dibutuhkan untuk pertumbuhan sel, gigi, tulang, perkembangan saraf, penglihatan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sumbernya yaitu kuning telur, hati, mentega, sayur berwarna hijau dan berwarna kuning, wortel, tomat, nangka. Selain itu, ibu menyusui juga mendapatkan tambahan berupa kapsul vitamin A. Dan selanjutnya adalah vitamin B1 atau tiamin. Dibutuhkan untuk agar kerja saraf dan jantung normal, membutuhkan metabolisme karbohidrat secara tepat oleh tubuh. Nafsu makan yang baik membantu proses pencernaan makanan, meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi dan mengurangi kelelahan. Sumbernya yaitu hati, kuning telur, kacang-kacangan, tomat, jeruk, nanas, dan kentang. Selanjutnya vitamin B2 atau riboflavin. Dibutuhkan untuk pertumbuhan vitalitas, nafsu makan, pencernaan, sistem urat saraf, jaringan kulit, dan mata. Sumbernya yaitu hati, kuning telur, susu, keju, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Selanjutnya adalah vitamin B3 atau niacin. Dibutuhkan untuk proses pencernaan kesehatan kulit, jaringan saraf, dan pertumbuhan. Sumbernya yaitu susu, kuning telur, daging, kaldu daging, daging ayam, kacang-kacangan, beras merah, jamur, dan tomat. Lalu selanjutnya vitamin B6
Pyridoxine dibutuhkan untuk membentukkan sel darah merah serta kesehatan gigi dan gusi. Sumbernya yaitu gandum, jagung, hati, dan daging. Vitamin B12 atau cyanocobalamin dibutuhkan untuk membentukkan sel darah merah dan kesehatan jaringan saraf. Sumbernya yaitu telur, daging, hati, keju, ikan laut, kerang laut. Vitamin C dibutuhkan untuk membentukkan jaringan ikat dan bahan semu jaringan ikat untuk menyembuhkan luka, pertumbuhan gigi, tulang, gusi, dan daya tahan tubuh terhadap infeksi serta memberikan kekuatan pada pembuluh darah. Sumber vitamin C yaitu stroberi, jeruk, tomat, melon, brokoli, jambu biji, mangga, papaya, dan sayuran. Selanjutnya, vitamin D dibutuhkan untuk pertumbuhan, pembentukan tulang dan gigi, serta penyerapan kalsium. Sumbernya dari minyak ikan, susu, margarin, dan penyinaran kulit dengan sinar matahari sebelum pukul 10. Vitamin K dibutuhkan untuk mencegah perdarahan agar proses pembekuan darah normal. Contoh vitamin K adalah telur, hati, brokoli, asparagus, dan bayam. Selanjutnya adalah lemak. Lemak atau lipid yang berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin, dan untuk mencegah kehilangan panas. Sedangkan yang zat lemak dapat diperoleh dari hewani, berupa sarden, mentega, keju. Lemak berasal dari nabati yaitu kelapa sawit, minyak sayur, minyak kelapa, alpukat, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah mineral. Mineral adalah unsur anorganik yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah kecil. Mineral berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh dan menjadi bahan baku kerja enzim. Jenis-jenis mineral penting. 1. Zat kapur. Untuk pembentukan tulang, sumbernya seperti susu, keju, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. 2. Fosfor. Dibutuhkan untuk pembentukan kerangka dan gigi anak. Sumbernya dari susu, keju, dan daging. Selanjutnya adalah 3. Zat besi. Tambahan zat besi sangat penting dalam masa menyusui karena dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, serta menambah sel darah merah atau HB, sehingga daya angkut oksigen mencukupi kebutuhan. Sumber zat besi antara lain kuning telur, hati, daging, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. 4. Kalsium. Ibu menyusui membutuhkan kalsium untuk pertumbuhan gigi anak. Sumbernya susu dan keju. Konsumsi kalsium pada masa menyusui meningkat menjadi 5 porsi per hari, yaitu dengan 50-60 gram keju, 1 cangkir susu krim, 160 gram ikan salmon, 120 gram ikan sarden, atau 280 gram tahu kalsium. Yang kelima, yodium. Selama periode nifas, hindari konsumsi garam berlebihan. Hindari makanan asin seperti kacang asin, keripik kentang, atau acar. Sumbernya adalah minyak ikan, ikan laut, dan garam beriodium. Ketujuh, zinc. Berfungsi untuk kekebalan tubuh, penyembuhan luka, dan pertumbuhan. Kebutuhan zinc didapat dalam daging, telur, dan gandum. Enzim dalam pencernaan dan metabolisme memerlukan zinc. Kebutuhan zinc setiap hari sekitar 12 mg. Sumber terdapat pada seafood, hati, dan daging. 8. Magnesium. Magnesium dibutuhkan sel tubuh untuk membantu gerak, otot, fungsi saraf, dan memperkuat tulang. Kebutuhan magnesium didapat pada gandum dan kacang-kacangan. Contoh menu satu hari untuk masa nifas atau menyusui. 1. Makan pagi. Nasi, urap, sayur, ikan bandeng goreng. Kudapannya dapat berupa donat dan yogurt. 2. Makan siang. Nasi, ayam goreng, rempeyek, rebon, sayur nangka, jeruk. Kudapannya berupa kolak pisang. 3. Makan malam. Nasi, semur daging, pepes tahu, capcay, pepaya. Kudapannya bisa berupa ubi merah goreng.
Yang selanjutnya adalah cairan. Fungsi cairan sebagai pelarut zat gizi dalam proses metabolisme tubuh. Minumlah cairan yang cukup untuk membuat tubuh ibu tidak dehidrasi. Asupan tablet tambah darah dan zat besi diberikan selama 40 hari postpartum. Dan minum kapsul vitamin A. Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari. Minum sebanyak 2-3 liter tiap hari. Kebutuhan akan cairan dapat diperoleh dari air putih, sari buah, susu, sup, air kelapa, sayuran yang mengandung banyak air. Kekurangan gizi pada ibu menyusui dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu dan bayinya. Gangguan pada bayi meliputi proses tumbuh kembang anak. Bayi akan mudah sakit dan mudah terkena infeksi kekurangan zat-zat esensial yang menimbulkan gangguan mata ataupun tulang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.